Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Ya, masih di Dewan Pandit Indonesia, dan makasih Mas Aldi Bawazir sudah mendewasakan kita fans Liverpool. Iya. Gua sih lebih terutamanya gue sih. Saya tidak bilang fans Liverpool secara umum ya. Iya. Kamu aja ini. Kamu sombong. Karena semenjak kemarin kalah lawan Plymouth, Iya. terus juga imbang lawan Everton, Iya. Aston Villa juga Yes. imbang. Aduh, mulai tersendat-sendat, dan termasuk kemarin di pertandingan lawan Aston Villa ada Nunes yang lagi-lagi ya tidak usah ekspektasi kita jangan ketinggian lah sama Nunes, karena kita lihat dulu ini ada parodinya Darwin Nunes yang gagal mencetak gol lagi-lagi. Padahal gini-gini doang. Apa enggak sih mau buat masukin? Kenapa nggak masuk ya? Herman. Kenapa nggak masuk ya? Wah, itu kalau bicarain XG dari kesempatan tersebut gitu kan, itu harusnya ya. Tapi kan kita nggak pernah kaget sekarang kalau Darwin dari posisi seperti itu dia gagal mengeksekusi. Boleh dikatakan itu open goal ya. Dengan kesempatan itu gol kalau terjadi maka akan memberikan kemenangan yang akan membawa Liverpool unggul 10 poin, memberikan added pressure bagi para kompetitor yang Sebut ada di aja. bawahnya gitu. Sebut saja. Dan Arsenal. apakah buat para penggemar Liverpool ini patut khawatir? Kalau gue masih ngelihatnya belum, tapi mulai ada beberapa games di mana tentunya harusnya bisa meraih kemenangan, tapi ini gagal melawan Everton. Casing point-nya Aston Villa memang top class team sekarang, tapi itu harusnya bisa ada outcome yang lebih positif buat Liverpool. Ya, gue rasa dari permainan kalau kita lihat paruh musim pertama, Liverpool kalau babak pertama jelek, babak kedua mereka bisa meningkat drastis banget. Tapi di 4 game terakhir, salah satunya bahkan ketika menang lawan Wolves di babak kedua itu Liverpool shaky ya? drop banget di babak kedua, dan terbukti dari nggak nembakin satu pun tembakan ke gawang Wolves waktu itu. Jadi menunjuk gue kalau mereka performa di babak kedua memang menurun, dan itu nggak lepas menurut gue dari faktor match fitness sih. Karena kalau kita bandingin langsung deh, kalau gue bandingin sama Arsenal, ternyata dalam 45 hari terakhir Liverpool main sebanyak 15 kali, which is istirahat cuma 3 kali, 3 hari. Arsenal dalam 15 game tuh 68 hari, jadi istirahat mereka jauh lebih enak lah, lebih ideal. Menurut gua ada benefitnya kalah dari MU di FA Cup, ternyata benefitnya berasa bagi Arsenal tuh sekarang. Jangan lupa, gua udah lupa. Gua udah lupa quadruple. Kalau juga bilang quadruple. Jadi faktor match fitness itu yang paling berpengaruh menurut gua antara Liverpool dan Arsenal sekarang. Tapi kalau gua setuju sama Bung Adiani, no need to panic sih menurut gua. Karena ini masih istilahnya healthy lead ya. Udah berkali-kali dibahas juga sama komentatornya, dibilang ini keunggulan yang sangat sehat buat Liverpool karena sisa 12 game 5 partai tandang dan 7 partai kandang. Kalau lu bisa nyapu bersih partai kandangnya, gue rasa mereka akan baik-baik aja gitu. Dan gue pernah bilang ke Bang Dias waktu itu, momen kalau Liverpool masuk ke international break, kondisi masih kayak begini, gue rasa itu udah done and dusted buat Liga sih. Kalau sampai masuk international break loh, dengan kondisi kayak begini. Itu kapan berarti? Kurang lebih 2 game week lagi. Jadi kalau dalam 2 game week lagi, keadaan masih begini ya. Seri-seri terus. Keadaan masih terjaga 5 poin, 8 poin, gue rasa mereka aman. Kecuali kalau kurang dari 5 poin, kebuka buat Arsenal sejujurnya menurut gue ya. Ya lo orang baik. Semoga itu jadi doa. Thank you loh. Buat doa emang buat Arsenal. jadi momen nih yang menentukan bagi musim Liverpool dengan matches yang mereka hadapi, dengan kesulitan menghadapi Aston Villa kemarin, kemudian juga di weekend nanti massive game menunggu mereka. Kita juga lihat bagaimana miss dari Nunes menutup juga satu miss dari Diogo Jota yang sebenarnya juga dalam posisi yang sangat prime untuk mengeksekusi peluang, tapi kemudian dia membuka badan jadi nggak curve-nya nggak tepat tuh bola. Dan ini menjadi keadaan yang lagi harus dia cermati ya oleh Slot, karena ini miss opportunity untuk bisa menjauh dari para pesaing. Hanya karena ini di extra time, hanya karena itu harusnya menjadi peluang yang harusnya membawa kemenangan bagi Liverpool, seolah-olah ini menjadi hal yang wah luar biasa, Nunes begini, Nunes begitu. Padahal kalau kita lihat dan lu nonton pertandingannya, nggak cuma Nunes yang buang peluang-peluang banyak, buang peluang matang. Menit 3 Van Dijk depan gawang, sementara banyak sekali orang di dalam. Dia ngapain? Ngesut ke atas gak jelas. Menit 18 Szoboszlai udah man to man sama kiper. Dia ngapa-ngapain? Dia shoot gak jelas kemana. Menit 25 Salah udah man to man, umpan dari Szoboszlai di tengah. Ngapain dia? Shoot gak jelas juga. Menit 35 babak pertama
shootnya ke arah corner Jota, ya kan? Gol Watkins sekarang golnya. Kalau emang bicara kesalahan dan kita harus fair, Watkins dengan mudah ngelewatin Soboslai, passing, lewatin McAllister dengan mudah, dan juga ngelewatin satu center back dengan mudah. Apa itu nggak mau disebut kesalahan juga? Menit 90 plus 3 salah dari serangan balik. Yang dia bilang minta corner atau goal kick, dia ngapain? Apa itu nggak kesalahan juga? Hanya karena Nunes dan lagi-lagi Nunes bikin kesalahan, kita yang di-highlight adalah Nunes striker yang bla bla bla. Padahal kalau mau fair, itu Liverpool juga banyak bikin kesalahan. Even Muhammad Salah pun bikin banyak kesalahan. Tapi itu nggak di-highlight. Cuman karena ini menit 90 plus, di menit peluang terakhir, jadi seolah-olah besar. Liverpool Nunes bukan peluang terakhir kan dia? Bukan peluang Makanya. terakhir si Nunes itu ya. Hanya karena jadi besar banget. Padahal kalau mau fair, ini Liverpool juga seperti pertandingan XG-nya 2, sekian tadi. Karena satunya hampir dari Nunes seorang gitu. Apa? Hampir bernilai Itu malah satunya the itu best dari of the Nunes season. seorang Iya. itu doang. Sebesar tuh. itu. Sebesar itu peluang yang makanya. harusnya diselesaikan. Cuma kan itu kan bukan di dalam kotak juga kan? Itu open udah. goal. Iya. Udah one on one. Harusnya tinggal bisa dioper, bisa di apa, bisa digocek. Oh yang itu. Cuman kan bukan The other one, iya, itu iya. the other one. Maksud gue, kita tahu. Nah, Nunes jagonya di pace. Ya kan? Vision dia, konsentrasi dia, mungkin sekarang kepercayaan diri dia lagi turun. Gue sih bisa nilai seperti itu. Cuman buat gue sangat nggak fair. Gue bukan fans Liverpool, cuman sangat nggak fair kalau hasil 2-2 kemarin solely atau hanya Only diberikan down to Nunes. blame on Nunes. Tapi kenapa Arne Slot bereaksi seperti Iya, itu? iya. Gitu? Dia ngomong apa sih? Hah? Dia ngomong apa? Dia Last nggak suka. 20 minutes after that missed opportunity, Darwin seolah kebanyakan mikir tentang kejadian itu. Iya. Gitu. Jadi See? dia Percaya diri, bro. nggak total untuk bisa respons dengan positif, dengan work harder, getting the opportunity yang sama juga kan mungkin dengan movement dia. Apa yang menyebabkan kayaknya sekarang lagi zaman ya. Arne Slot juga katakan itu untuk Nunes, Lukman dikatain demikian juga sama Gasperini. Jadi apa yang membuat ini nggak diselesaikan behind closed doors, tapi secara umum mungkin ada kekecewaan dari Slot dengan momen itu. Gue rasa memang sangat mengecewakan ya, bukan hanya dari reaksi dia, tapi pas ketika full time pun dia juga menurut gue sangat-sangat mengecewakan. Yang mana dia satu-satunya pemain yang langsung melengos saja langsung ke lorong, itu sangat-sangat mengecewakan buat ke away fans tentunya. Dan kalau untuk Darwin Nunes, ayolah kita harus stop nge-treat dia nih kayak seorang wonderkid gitu, kayak seorang pemain muda. Ini udah musim ketiga dia, ini udah sering banget terjadi bagi dia, dan gue yakin kalau Klopp seandainya nggak resign dan dia berlanjut ke musim ini, nomor 9 Liverpool seharusnya bukan Nunes lagi kalau menurut Bobby gue. Firmino comeback. Dekaitin lagi itu. Terus nggak soal Arne Slot dia ngomong apa soal missnya Jota? Oh no, Nggak ada. Dia bahas Dia- tentang dia cuman- the lack of effort. Iya, dan dia Buat Nunes. dia cuman Buat cuman Nunes. bilang kalau Jota itu cuman bisa main 60 menit. Iya, oke menit bermainnya. Cuman peluang. Karena ini menurut Dari gua. peluang tersebut itu juga peluang yang kalau di XG-in gede juga itu. Karena kalau kita lihat akumulatif mungkin. Jota Ya, biasanya karena akumulatif, Jota bener. biasanya reliable. Nah, Jota situasi kayak bener. begitu sangat-sangat reliable. Yes. Tapi Nunes berkali-kali ngelakuin ini dan nggak ada perubahan sama sekali kalau menurut gua. Kapan Dan terakhir dia bikin gol? Brentford 2 gol, pahlawan. Iya, Jadi iya. pahlawan. Diam orang, biasa aja. Itu- Bagian dia miss, Itu Nunes juga sempat ngepost ya di Twitter dan dia delete post. Iya, Karena iya, dia iya. bilang 3 minggu lalu gue pahlawan, tapi sekarang gue dianggap. gue khawatir sama mentalitas seorang Nunes. Gue takut. Dari musim lalu udah begitu. Udah banyak korban-korban dari kayak begini, kepercayaan diri drop, akhirnya jadi bermasalah Dia banget. sering dulu sempat hapus semua postingan. Hapus bio dan Liverpool kan Liverpool, dia. Dia mungkin udah sedikit itu dia mau cabut. Udah sedekat itu gue yakin. Iya, iya. Tapi ada slot ngasih audisi lagi buat para pemain, akhirnya semuanya stay. Gue rasa itu membantu bagi dia juga. Tapi gini deh, musim lalu dia juga jadi pahlawan ketika Liverpool down to 10 man lawan Newcastle. Yes, 2 Habis gol. itu 12 game hilang, nggak ngegolin sama sekali. Kita pertanyakan lagi nih apakah pemimpin untuk nomor 9 buat Liverpool, dan gue yakin dari musim lalu udah bukan. Berlanjut lagi di musim ini, itu game Brentford mirip banget sama game Newcastle kalau menurut gue. Dia jadi pahlawan lagi di 2 gol menit terakhir, tapi abis itu gue yakin ini periode dia bakal hilang lagi. Dan itu terjadi ke Nunes, dan menurut gue nggak ada alasan bagi dia untuk lanjutin sebagai nomor Gila ya. 9 di Liverpool. Kompetitor Arsenal itu adalah tim yang punya Gakpo, Jota, Nunes, Salah, Luis Diaz, Nggak berubah dari Kiesa masih ada. Chiesa, Sobo, Gravenberch. Nah itu harusnya menjadi acuan bagi Arsenal gitu. Yes. Dimana Ini kalau loh. lo mau bermain di kompetisi yang lo Iya. coba untuk ambil quadruple, lo harus punya 5 pemain depan yang semuanya bisa dirotasi dan tidak ada Arteta, denger. penurunan kualitas. Bahasa Inggris. Spanyol. Tapi kan kita tahu dari Klopp ke Arne Slot punya tendensi untuk menggunakan pemain depannya seperti apa Iya. dengan Tapi gaya di Jal, lu setuju nggak kalau sampai Liverpool nggak juara, they bottle it? ya Arsenal it. gue setuju. Kan mereka udah punya leading yang segitu jauh loh. Ini leading terjauhnya sekarang ya, 8 Iya. poin justru Iya kan? sekarang ya. Tapi gini,
secara perspektif aja sih kalau menurut gue ini. Ketika Liverpool menang dari City di awal Desember, itu kan bedanya 12 poin sama City. Tapi bedanya sama Arsenal sebenarnya 9 poin. Jadi Ya, dalam segame artian doang berarti. dari Desember ke sekarang bedanya cuma Arsenal ngejarnya sepoin doang. Iya. Nothing more dan nothing less kalau Iya, menurut iya. gue. Jadi ini masih di porsinya yang tepat. Menurut gue Liverpool masih Iyalah. ibaratnya dikendali setir sendiri. Jadi dari Desember pun gak ada yang berubah menurut gue. Tapi karena ada rasa panik, gue rasa faktor Plymouth itu ngaruh ke psikologis para fans Liverpool. Jadi ada rasa panik dan itu bisa dimengerti, sangat bisa dimengerti. sih. Itu dia makanya. Nah, lu sekarang mengakui adanya faktor panik. That's why gue nggak Psikologis. mungkin. Mungkin siapa Mas Haryo apa di sini bilang melepas. Gitu, Plymouth ya, Iya, FA ya. that's why ya. gue nggak setuju dibilang ini melepas karena emang bener-bener berdampak. Rizal tadi udah bilang juga ini secara psikologis berdampak kepada permainan Liverpool. That's why gue bilang ini nggak mungkin dilepas. Emang Liverpoolnya jelek dan Plymouth memanfaatkan itu dengan baik. Iya. Makanya gue setuju sama lu bilang kalau ini berdampak secara psikologis karena lawan Everton 2 sama. Oke lawan Aston Villa yang lagi bagus banget juga, Kualitasnya oke lah. ngincar peringkat 4 2 sama. Oke lah dengan XG kayak begitu tadi. Itu berarti a point gain, bukan 2 points loss ya. 2 point lawan loss. Aston Villa. A point game. Main jelek dapat poin itu good point menurut Lah, gua. Liverpool kan begitu terus musim ini. Tapi banyak di Villa menangnya. Park, di Villa Park untuk dapat 1 poin itu nggak Susah, gampang gitu kan. Apalagi kita Kita lihat bicara Liverpool loh. new signings yang Lo Arsenal mungkin deh. Arsenal dapat 3 poin kok awal musim dari Villa Park. Di Enggak, Emirates yang di nggak Emirates dapat. 2 sama. Emirates 2 Villa Park 2-0. 2-0. Partey. Menang Arsenal ya? Menang Arsenal. Lupa. Oh ya? Si Trossard. Liverpool nggak bisa menang di Villa Park. Itu dampak. Kok ada yang nggak bisa menang di Villa Park? Pakai tadi ingetin lagi, kan gue jadi sombong. mungkin buat second half of the season menuju ke title bagi Liverpool harus ada kepastian mungkin di menang. posisi yang menurut gua masih bisa diperebutkan oleh 3 pemain. Yup. Di posisi Szoboszlai, apakah dia perfect fit di situ dan juga Curtis Jones, apakah dia perfect fit juga? Ya. Karena kalau kita lihat di bench masih ada pemain seperti Harvey Elliott yang mungkin Harvey. in with a shout untuk bisa mengambil posisi misalnya dari Curtis Jones. Ya, gua rasa kalau Szoboszlai masih right man lah. Right man for that place. Dan dia sekarang agak lebih maju ya untuk Iya, bisa lebih mendekat naik ke pemain atas depan. dan lebih punya kebebasan dan itu menurut gue sangat-sangat berdampak bagus banget gitu. Keputusan dia untuk ngoper Nunes itu udah bagus banget kemarin juga, keputusan yang sangat tepat tapi nggak bisa dimanfaatin dan gue rasa dia Dan salah dia juga satu pemain keputusan penting dia banget. ngoper salah juga udah bagus, cuma nggak bisa dimanfaatin. Nggak selesai aja That's di why. situ. Tapi Gue ini nggak pengen pemain- Nunes doang yang disalahin tetap. Itu salah Nunes tapi Curtis Jones juga gue termasuk penggemar dari Curtis Jones di musim ini. Press resistance susah untuk direbut bola dari dia walaupun ya PR-nya mungkin gue setuju sama beberapa orang terlalu lama untuk megang bola gitu. Itu kan menjadi PR dia. Tapi ya dia masih pemain yang sangat-sangat bisa diandelin di lini tengah dan menurut gue ini bukan soal siapa mengganti siapa sih, tapi soal siapa yang lebih fit untuk main di periode kayak begini. Karena Gravenberch pun belakangan juga kelihatan match fitness di babak kedua selalu menurun ya dari pertandingan lawan Wolves, lawan Everton dan lawan Aston Villa juga itu terjadi. Jadi Ya, sebenarnya covernya ada ya, covernya Endo gitu. gitu kan, dan dia Ya, juga bisa multiple positions. Tapi Yes. kalau injury yang dialami oleh Conor Bradley, apakah ini juga akan berdampak? Oh no, itu- cedera dia. cedera Dan kayaknya nggak lama ya? sampai international break. Oh, iya. Tapi gamenya lumayan. berat-berat. Lumayan, Gamenya berat-berat. lumayan. Lawan City lawan Newcastle dan lawan Southampton. Tapi untungnya Southampton berat. Southampton. Come on. Enggak lah, kita semua berat sekarang. Halo. Sekarang Aduh, kita aduh. Take it game by game, take it day by day, semua lawan berat kita Nggak. anggap kayak final semua. Ini bukan Liverpool yang saya pengenin. Ayo dong mana? Itu untungnya udah makin dekat ke international break dan Liverpool di Maret cuma punya 1 game Premier League tuh. Jadi menurut gue itu periode yang harus dimanfaatin dan bisa dibilang cederanya Bradley itu cedera yang pasti gue nggak pengen untuk terjadi tapi untungnya secara timeline terjadinya di periode yang udah menjelang international break. Jadi tren kasih di situ dan gue harap tren bisa Dan terbukti begitu ngejawab tren lah. main bagus banget mainnya semalam. bagus Iya, dia iya. dan tren harus bisa ngejawab Bikin lah. gol nggak sih? Bukan bikin gol kan di golin, Iya. golin. Tapi bisa diganti ya. Bisa diganti Bradley. Bradley cedera. Cedera. Oh cedera ya cedera di semalam ya benar-benar. Tapi oke lah, bisa lah ini harus tren buat lawan si City dan Newcastle harusnya oke lah. Oke, dan besok bakal ketemu Manchester City di akhir pekan. Ya. Di mana Manchester City habis kalah lawan Madrid tadi sempat kita bahas dan ini kita punya prediksi line up yang bakal diturunkan kedua pelatih nih, Pep Guardiola dan juga Arne Slot. Kita lihat Mo Salah, Luis Diaz, Ya, ada Jota kembali di tengah. Ini prediksi dari kita. Jebret Ditambah City ada Haaland udah fit ya nanti. Kayaknya sudah fit lah ya. harusnya udah sih ya dibawa ke line up ke cadangan kan Bench, Real iya. Madrid harusnya bisa ketika lawan Liverpool dan gua rasa untuk Liverpool ini udah line up terkuat yang mereka milikin ya. Gua rasa eksperimen untuk mainin dia sebagai false nine lagi kayaknya udah cukup. nggak dilanjutin, Balik nggak ke perlu posisi dilanjutin awalnya lagi, ya. balik aja ke winger lagi dan, dan terbukti dia ya kayak kemarin satu Ya. gol berkat dia balik ke posisi awalnya lawan gitu Wolves ya, Lawan salah Wolves. satunya ketika lawan Wolves. Jadi gua rasa ini line up yang layak untuk dilanjutkan dan gue sih baca ketika rekam jejaknya Slot di Feyenoord kalau dia udah
ngasih semprotan ke pemain biasanya nggak dimainin lagi sampai periode yang lama tuh. Gue akan lihat itu akan terjadi ke Nunes apa enggak. Jadi gue harap lini depan bakal milik si Jota sih untuk striker posisinya. Dan kalau kita lihat form dari City di pekan lalu, bagaimana cara mereka mendismantle, membuat tidak menjadi berguna Alex Isak. Ya. Harus khawatir juga Liverpool karena mereka tahu betul bagaimana cara mengunci pemain-pemain seperti Jota, Mo Salah, di tengah juga Gravenberch mungkin akan mendapatkan tantangan dari Nico Gonzalez, Mini Rodri yang sekarang juga udah mulai semakin nyaman di situ dan bisa memberikan fleksibilitas bagi para pemain lainnya di lini kedua City untuk bisa lebih membantu Erling Haaland di sektor tekanan. Jadi lo cukup khawatir nggak dengan form yang dibawa City di Premier League ya, kita nggak bicara di Europe gitu. City bakal bikin gol duluan seperti biasa. Lalu Liverpool bakal 15 menit terakhir biasanya. itu buat gue adalah yang bakal kejadian karena apa yang gue lihat dari Liverpool, apa yang gue lihat dari City adalah keduanya adalah tim biasanya kalau Liverpool itu sekarang trennya nggak kayak awal musim, justru panas tapi efektif gitu. Nah Liverpool City adalah tim yang dalam beberapa bulan terakhir Gol dulu. lalu Kenceng dia. kencang di awal, lalu ya udah kehilangan bola, kehilangan kemenangan setelah unggul gitu. Dan ya harusnya menang Liverpool ya. Meskipun ini main di City Di dan Etihad. di Etihad dan sepengen-pengennya gue lihat Liverpool kalah. Ya kan fans Arsenal wajar dong. Cuman ya gue ngeliat City menang di game kali ini. Walaupun ketika lawan Newcastle dia baru pertama kalinya sejak bulan November bisa bikin lawan nggak bisa nyiptain big chance ya. Itu berkat Nico Gonzalez juga menurut gua. Tapi ini bakal ngelawan situasi yang sangat berbeda menurut gua dari Liverpool. Dan situasi transisi gua rasa masih jadi momok untuk City sih ya. Di pertemuan ketika lawan Anfield waktu itu di Pep Guardiola bilang situasi transisi itu benar-benar bahaya banget bagi City ketika lawan Liverpool. Bahkan corner City bisa dianggap sebagai situasi bagi Liverpool untuk counter dan itu dia masih khawatir akan hal itu. Jadi gua rasa masalah transisi akan menjadi masalah yang akan sangat-sangat ke-highlight kalau sampai performa mereka nggak berubah lawan lini depan Liverpool nanti sih di hari Minggu itu. Iya, bumbu-bumbu dari Rizal, dari Aldi buat gue juga gak sabar nih untuk nonton Yes. pertandingan yang akan berlangsung di weekend nanti. Nanti sama Mas siapa Adiani, tuh ya? Mas Adiani juga. Let's go. Akan soft ya. Soft banget. Akan menjadi pertandingan yang patut kita nantikan lah. Itu adalah kesempatan buat Liverpool Iyalah. untuk Iya. bisa menunjukkan statement mereka bahwa mereka benar-benar serius untuk bisa meraih title. Yes. Dan itu mungkin juga menjadi momen di mana City akan menyerahkan title-nya ke Liverpool. Kalau Serah kunci nih. memang terjadi kekalahan yang cukup menohok gitu. Agree. Tapi kalau sampai kalah Liverpool, Nah itu. Gak ada lagi kok. Tapi kalau gua rasa Bung Adi arahnya anyone but Arsenal kayaknya nih arahnya. enggak sih, gua tau Adi nggak segitunya sama Arsenal, ya kan? Sama Kelly doang, cuman Bahkan kemarin pas pre-match Leicester lawan Arsenal, Arsenal. gue nangis. Martin Keown. enggak. lebay. Oh iya. Too much ini itu masih. What a moment. Karena momen itu tumbuh sama gue dari kecil. Iya, dari kecil ya. Dan endingnya tuh pas lah, Martin Keown top class lah. Oke. Ya kita lihat aja bagaimana nanti pertandingan Manchester City lawan Liverpool. Apalagi nih? Salim kan? City. Liverpool lah. Hah? Liverpool lah. Apa nih? Apalagi Gue City. Apa nih? Dari lu deh. Mungkin Dari lu deh. pertemuan yang akan datang Gue sih biar gue sih yakinnya Liverpool. Kan gue udah bilang tadi gue yakin Liverpool. Cuman biar seru aja. buka puasa. Pasti coy buat puasa si anjir. Oh jangan. Pakai jersey aja. Pakai jersey aja. Kalau gue pakai Gua- jersey masa gue MU lagi? Masa gue Tottenham nggak mungkin dong. Boleh dong. Pakai jersey Spurs. Jersey MU gue. Spurs dong. Nggak punya, jujur nggak punya. Nggak punya. Ada nggak di sini? Nggak ada. Nggak ada yang beli. Nanti lah, Gua Ada, ada di sini tulis ada. di kolom komentar, tulis di kolom Di sini ada. komentar. Bung Adi aja katanya di mobil tuh bawa tuh. Perannya Adi dong. Udahlah, menang Liverpool lah. Ya udah. Amin. Gak boleh dosa. Apa? Lo ini tantangan. Tantangan ini. Ya tapi kan kalau ada Challenge. ini kan jadinya judi nanti. Iya, Enggak. Jangan lah. Hah? Oh ragu kayaknya ini ragu. Oke, Udah closing kita akan deh. kembali Jebret Tip. Yang pasti nanti di akhir pekan juga bakal ada vlog raker dari Jebret Media yang kemarin seru-seruan bareng kita. Kita akan kembali sesaat lagi. Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.